Di antara tiga itu Pak Anies yang paling tinggi pendidikan formalnya, sampai PhD, sampai guru besar dibandingkan dengan Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies mungkin ya, karena dia latar belakang sebagai cendekiawan, sebagai akademisi dan intelektual, dia cukup bisa merumuskan persoalan-persoalan itu, walaupun saya tidak, atau mungkin karena keterbatasan saya belum membaca apa yang dia tuliskan atau yang dia rumuskan. Pak Ganjar saya belum melihat sama sekali. Jadi Jadikan Kan sebagai begini, apa sih definisi dosa itu? Definisi dosa. Ada yang mau jawab? Itu dia. Sesuatu yang kalau orang lain tahu kamu malu. Oke? Kalau mengerjakan sesuatu yang baik dan benar, takut gak dengan kamera? Enggak. Kalau melenceng, takut. Itulah sebabnya kenapa alat ini itu sekarang menjadi social control yang dahsyat. Tapi juga bisa kebablasan. Direktur kereta api komuter Jakarta sampai mengundurkan diri gara-gara tumbler. Benar nggak teman-teman? Jadi alat ini tuh bisa bablas tuh. Kalau tetapi secara prinsip dia, alat ini menjaga agar perilaku-perilaku di wilayah publik ada perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh publik. Satu. Terus yang kedua, alat ini menembus jarak yang semula ada. Saya bertugas sebagai gubernur, itu bisa dikirimi pesan dari warga secara langsung ke nomor saya. Pak Gubernur, ada problem 1, 2, 3. Itu bisa langsung. Lalu kalau tidak tahu nomor saya, dia bisa mengungkapkan di dalam percakapan media sosial dengan menyebut nama gubernur. Sehingga tersangkutkan. Dan kami di pemerintahan punya mesin penjaring. Kalau ada yang mention akan ketangkep itu. Sehingga semua aja. Artinya apa? Elit yang dulu mendominasi akses informasi kepada pengambil keputusan, hari ini mengalami demokratisasi. Di mana rakyat kebanyakan bisa melakukan hal yang sama. Dan bisa menjadi gerakan. Tahun lalu ada Garuda Biru ya. Indonesia gelap waktu itu. Indonesia gelap. Kabur aja. Di tempat ini terang sih. Indonesia gelap. Banyak yang ide bisa muncul. Nah, cuman ada satu lagi, Bung Herman, yang saya ingin sampaikan juga di sini. Bahwa ide-ide yang sudah lapuk, yang sudah kadaluarsa, dan sudah dianggap salah, hari ini bisa hidup lagi. Jadi teman-teman, sistem pendidikan kita, kemudian status quo akademik, media mainstream seluruh dunia, itu memiliki patokan-patokan dasar etik. Mana benar, mana salah, mana patut, mana tidak patut. Jadi, selama 5-6 dekade ini, kalau ada orang yang ingin menggelontorkan gagasan di mana misalnya nih, kulit putih itu lebih dominan daripada kulit berwarna. Dia menyampaikan di forum akademik manapun, maka forum itu tidak akan terima. Dia menyampaikan di televisi manapun, nggak akan ada televisi memberikan tempat. Dia menyampaikan media manapun, tidak akan diberi tempat. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan peradaban yang diyakini oleh establishment hari ini. Establishmentnya siapa? Kampus, akademia ini, dunia pendidikan, kan semua menyadari manusia diciptakan setara. Nggak ada dominasi karena warna kulit. Tetapi di era sekarang, gagasan itu bisa diungkapkan lewat alat ini. Dan bisa mendapatkan dukungan secara langsung. Ketika seseorang mengatakan kulit putih lebih baik daripada kulit hitam,
Dan lalu yang melakukan like itu banyak sekali. Wah, ternyata ada pendukung saya ya. White supremacy. Oke? Ya. Ini yang saya maksud hari-hari ini. Satu sisi ada kesetaraan, di sisi lain ini pintu masuk pada gagasan-gagasan yang oleh perjalanan peradaban manusia sudah ditinggalkan, sekarang bisa muncul lagi. Ini tantangan utama. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Sangat mengagumkan bagaimana Profesor Yusril Izzra Mahendra teman-teman ya memberikan pujian dan mengakui bahwa Anies Baswedan itu adalah salah satu tokoh yang sangat cerdas, sangat jenius, sangat hebat teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Profesor Yusril ini memang sangat luar biasa ya. Ia mengatakan, ia yakin bahwa Anies itu adalah orang yang mempunyai pemikiran yang luar biasa terhadap Indonesia. Bagaimana perencanaan program yang sangat baik, teman-teman. Itu ia ungkapkan di salah satu acara ya. Ya, bisa kita akui teman-teman, memang Anies ini orang yang sangat cerdas. Beliau adalah seorang akademisi ya, penulis, dan kalau kita melihat Anies juga ya, aktif di bidang sosial, kebudayaan ya. Bahkan Anies ini menjadi dosen terbang ya di berbagai negara. Itu terlihat ketika postingan-postingan Anies Baswedan ya, sering ke luar negeri untuk memberikan berbagi ilmu, bekerja sama ya, hadir di forum menjadi pembicara. Itu bukti bahwa Anies itu sangat cerdas ya. Beliau betul-betul sangat luar biasa teman-teman. Dan tidak heran kalau harapan masyarakat kepada Anies ya untuk menjadi seorang pemimpin itu besar sekali. Ya, Anies kalau menjadi pemimpin Indonesia, wah saya nggak bisa bayangkan bagaimana Indonesia bisa maju di tangan Anies. Ya, seorang Profesor Yusril yang kemudian itu lawan politik Anies sebenarnya 2024 kemarin. Ya, namun ya Yusril fair aja teman-teman, dia mengatakan memuji Anies ya. Yusril itu memang mendukung Prabowo dan sekarang aja Yusril menjadi menteri ya, Menko di pemerintahannya Prabowo Gibran teman-teman. Dan itulah kenapa Yusril itu bisa katakan bahwa beliau sangat profesional ya, mau memuji Anies yang bukan pendukungnya atau ia tidak dukung teman-teman. Namun karena kehebatan Anies lah yang membuat dia menjadi sebuah perbincangan ya, karena prestasi, karena kehebatan Anies. Dan itu membuat kita semakin yakin bahwa Anies bisa teman-teman ya berpotensi menjadi presiden berikutnya. Kenapa? Karena Anies saat ini sedang membangun pondasi-pondasi kekuatan-kekuatan yang sedang ia jalani. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.